Shalom. Terpuji nama Tuhan, hari ini diberikan kesempatan kita untuk mengadakan ibadah rumah tangga. Sebelumnya mari kita sama-sama meminta campur tangan Tuhan. Kita berdoa, bersatu teduh bersama. Baik saudara, kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 362. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih dahulu dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita berdoa saudara. Bapa, raih kami terus, pegang kami terus, tuntun kami, didik kami untuk kami mau belajar terbang dengan Tuhan, untuk selalu mengikuti kehendak firman Tuhan. Jamah hati kami untuk punya hati yang rela untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, kuduskan kami semua Bapa. Dan Bapa, biarlah ibadah pada malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52, bait yang pertama dan yang kedua. Sabda
Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tetap memimpin hati pikiran roh kami, supaya Tuhan kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Dan supaya Tuhan kami dipersiapkan untuk jadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, firman Tuhan boleh tertanam dalam hati pikiran roh kami dan juga kehidupan kami, supaya kami bisa jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Untuk itu Bapa, bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Galatia pasal yang kelima. Sudah dapat saudara? Galatia 5, 1 sampai 6. Saya bacakan saja. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari Bukit Golgota, mati dan bangkit kembali, saudara, itu kita berarti sudah dimerdekakan. Ya, semua hal-hal yang tidak baik, dosa-dosa, ya, semua sudah dikuburkan. Dan kita harus bangkit sebagai orang-orang yang merdeka, tidak terkungkung lagi oleh hukum Taurat maupun juga dosa. Ya. Manusia bisa jatuh dalam dosa tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Bisa saja kita jatuh dalam dosa, pikiran jatuh, hati kita jatuh dalam dosa, tapi buru-buru minta maaf dan bangkit kembali, memperbaiki kerohanian kita. Setiap hari harus diperbaiki. Nah saudara-saudara, di dalam jemaat Galatia rupanya mereka dipengaruhi juga oleh tradisi Yahudi, bahwa kalau orang mau jadi Kristen, kamu harus sunat dulu, harus ikutin Taurat dulu. Sebenarnya enggak, ya, karena enggak semua bangsa itu mewarisi tradisi sunat, kecuali Yahudi memang ada, ya, tetapi bangsa-bangsa lain tidak. Asal kita sudah terima Yesus, sudah cukup, enggak perlu harus sunat lagi. Nah ini maka ditentang oleh Paulus, ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, jadi kalau kita mau melakukan hukum Taurat, sunat, ya buat apa Yesus hadir? Yesus justru membebaskan kita dari belenggu Taurat. Ya, semua hukum Taurat itu diganti dengan hukum kasih karunia. Terima Yesus, terima selamat, udah. Nah, terima Yesus, hidup dengan firman, udah cukup. Nggak ada yang lain lagi. Ya, kita nggak terikat lagi dengan korban, ya, sabat, ya. Hari Sabat kita tiap hari adalah sabatnya Tuhan, di mana tiap hari kita memuliakan Tuhan, tiap hari kita bersaksi tentang Tuhan, tiap hari kita merenungkan firman Tuhan dan jadi pelaku firman Tuhan, tiap hari kita jadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan, tiap hari kita menolong orang-orang yang miskin yang membutuhkan pertolongan. Itulah nilai-nilai Taurat ini yang paling penting, saudara. Bukan bertahan di hari itu tidak berbuat apa-apa, diam saja, ya. Demikian juga kita nggak terikat sama puasa. Ya, walaupun bukan berarti kita tidak boleh puasa. Kalau kita puasa itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan.
Kita biasanya puasa itu hanya untuk lebih fokus kepada doa, kepada firman, menguduskan diri. Tetapi tidak ada urusannya dengan keselamatan. Ya, jadi kita terima Yesus, saudara puasa masuk surga, enggak puasa masuk surga. Paulus juga bilang begitu. Sunat enggak bersunat enggak berguna. Yang penting jadi ciptaan baru, jadi milik Yesus yang paling penting, itu ya. Jadi kita enggak boleh lagi terbelenggu dengan Taurat itu. Yang kedua, saudara, kita juga nggak boleh lagi terbelenggu dengan dosa, ya, dengan dosa. Tapi sebelumnya kita bahas soal sunat itu dulu ya. Sekali lagi dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepadamu, orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau mau melakukan hukum Taurat, semua harus dilakukan, ya. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sayang, ya. Udah terima Yesus ya sudah. Apa yang Yesus minta? Kudus, hiduplah kudus. Apa yang Yesus minta? Hidup dalam kasih, ya hiduplah dalam kasih. Apa yang Yesus minta? Saling mengampuni, ya salinglah mengampuni. Udah cukup. Gak usah kita menyusahkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Karena inti dari ajaran Yesus cuma satu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Laksanakan itu, surga bersorak-sorai. Laksanakan itu, jaminan masuk surga. Ya, udah itu saja. Jalan kebenarannya adalah Yesus sendiri, ya. Nah, dikatakan di sini sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, ya. Jadi cukup dengan bimbingan Roh Kudus, dengan iman, dengan firman Tuhan, cukup. Hidup kita sudah menjadi orang yang merdeka, ya. Tetapi saudara-saudara, saya katakan kalau kita merdeka, maka kita juga harus merdeka dari segala bentuk ikatan roh tradisi budaya, ya. Misalnya gini saudara, ya, ada orang cari pekerjaannya susah, terus dikasih nasihat, oh kamu harus pulang kampung dulu, harus nyekar gini-gini, minta nasihat, ya. Sama opung yang udah meninggal minta berkati, itu udah nggak benar saudara, ya. Itu roh tradisi budaya, ya. Nah, kemudian juga masih suka bikin sesajen, itu roh nenek moyang yang disembah, nggak boleh. Kita harus benar-benar merdeka. Kita hanya hidup dengan Roh Kudus, dengan firman, ya, dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saja, cukup, ya. Nah, kita juga harus merdeka dari apa? Dari perdukunan. Kadang-kadang saudara, orang gak percaya sama Tuhan, dia sakit, yang pertama dipikir apa? Dukun mana yang sakti? Orang pintar mana yang bisa ditanyain? Saudara sudah gak boleh. Kita percaya Yesus yang lebih sakti dari segala-galanya, ya. Tidak ada kuasa yang lebih hebat dari Yesus. Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Gak ada kuasa lain yang lebih hebat dari Yesus, ya. Baik, kemudian juga dari rasa ketakutan, kita harus merdeka saudara. Karena banyak orang, apalagi di zaman COVID-19 ini, ya, saya menyumpai beberapa orang mengalami ketakutan, depresi saudara, ya. Takut masa depannya, takut anaknya gak makan, takut pekerjaan di PHK, takut terus. Padahal Yesus katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau mendapat, ketuklah. Firman itu seolah-olah gak ada saudara. Orang hidup takut semua. Gak usah takut saudara, ya. Walaupun dunia bergejolak, walaupun tanda-tanda zaman itu makin nyata, kesulitan makin jelas, tapi anak-anak Allah selalu tertolong. Kita harus percaya itu, ya. Itu namanya iman saudara. Kemudian juga kita juga harus dimerdekakan dari segala bentuk kejahatan. Misalnya apa? Benci. Benci itu jahat saudara. Yesus bukan pribadi yang pembenci. Kalau hidup kita penuh dengan kebencian, bertobat. Kita harus lepaskan hak. Tuhan, aku mengampuni, aku memberkati orang itu. Aku tidak memperhitungkan kesalahannya seperti engkau tidak memperhitungkan dosaku Tuhan. Aku lepaskan pengampunan. Saudara, semakin kita bisa melepaskan pengampunan, melepaskan hak-hak kita semakin dipulihkan, cepat dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tetap tukang ngotot, tukang dendam, tukang pahit, aduh saudara-saudara, biar kita aktif di gereja, roh kita gak bertumbuh. Biar kita pendoa syafaat, roh kita gak bertumbuh. Doa kita gak berkuasa, karena kita masih dicengkram oleh roh jahat, yaitu tadi roh kebencian, roh kepahitan, roh dendam dan sebagainya. Itu harus bebas, ya. Nah, kalau hati kita penuh dengan
kebebasan, merdeka, penuh dengan nyanyian, syukur, pujian dan penyembahan, mazmur, percaya, dari muka kita juga terpancar. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada suatu pengharapan. Walaupun saudara-saudara misalnya ibu-ibu tuh ke salonnya sebulan bisa 3 kali, 4 kali, seminggu sekali ya, tapi hatinya pahit terus, mukanya juga dilihat getir saudara. Nggak ada indah-indahnya, karena tidak ada apa, inner beauty ya, tidak ada keindahan dari dalam, tidak ada pemulihan dari dalam. Tapi kalau dalam pemulihan dari dalam, waduh, cukup facial pakai putih telur, beres mukanya langsung terang. Pakai kencur beras langsung terang. Baik ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kita harus bebas, termasuk bebas daripada ketertekanan. Ada orang merasa tertekan terus, ataupun merasa bersalah terus. Kesalahan 20 tahun dia masih ingat-ingat, dia takut, dia merasa bersalah, dia terintimidasi. Nggak boleh, karena Yesus sudah mengampuni. Dan Yesus mengampuni benar-benar total 100%. Udah selesai masa lalu. Yang penting hari ini harinya Tuhan, hari esok harinya Tuhan, semua hari harinya Tuhan. Setiap hari memuliakan Tuhan, setiap hari melayani Tuhan, setiap hari hidup dalam kasih Yesus, setiap hari hidup dalam kekudusan Yesus. Pasti luar biasa, pasti luar biasa ya. Jadi saudara-saudara, kita benar-benar harus merdeka. Nggak boleh lagi kita mengambil alih pekerjaan Tuhan ya. Karena apa saudara? Ada orang gara-gara COVID-19 ini nggak bisa tidur berbulan-bulan. Nggak boleh, tidur aja pules ya. Kita nggak perlu kita khawatirkan, toh kita mati masuk surga, apa yang kita pusingkan? Hidup dalam Kristus, mati suatu keuntungan. Kenapa harus ditakutin? Ya kan? Jadi nggak perlu. Saya yakin semakin kita bisa berserah, hidup kita makin nyaman, ya, makin merdeka, saudara yang kasih Tuhan. Nah, setelah itu saudara, setelah kita juga bisa berpegang pada firman, ya, kita harus benar-benar berupaya. Bukan hanya menghafal ayat-ayat, bukan hanya tahu ayat-ayat, tapi berusaha untuk jadi pelaku setiap perkataan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan itu, di bumi seperti di surga. Saya percaya kalau kita melakukan itu, mujizat selalu terjadi. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang percaya. Saya percaya kalau kita lakukan firman Tuhan, keluarga kita dipulihkan Tuhan, diri kita dipulihkan oleh Tuhan, gereja dipulihkan oleh Tuhan, kuasa makin nyata. Ya, baik saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita hidup dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami kuasa, ya, mengalami kemerdekaan yang Yesus berikan, yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 61, saudara-saudara. Yesaya 61 ayat 1 dan yang kedua. Begini, kabar selamat kepada Sion. Ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ya. Nah, saudara-saudara, ini sudah dinubuatkan di dalam kehidupan Yesus. Yesus bebaskan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang bisu, orang yang tuli dari cengkeraman iblis-iblis. Yesus bebaskan orang. Jadi kita sungguh-sungguh merdeka dan kita boleh bangga, kita boleh bahagia punya Tuhan yang namanya Yesus, yang lebih dari segala-galanya, yang sangat mengasihi kita. Kalau saudara bertanya, Pak Pendeta, sejauh mana Yesus mengasihi kita? Sejauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Luar biasa ya. Nah, untuk itu saudara-saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita harus benar-benar menjadi pribadi yang merdeka. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat nomor 51 bait yang pertama dan yang kedua.
suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kita berdoa, saudara. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena kami punya Allah yang seperti Engkau, yang hebat, yang baik, yang luar biasa, yang kudus, yang suci, yang pengampun, yang penolong, yang penuh dengan maklum kepada kami, yang penuh dengan perhatian, yang penuh dengan rasa tanggung jawab, yang selalu mendidik dan mengajar kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, yang berkemenangan. Kami ucapkan syukur kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang menciptakan alam semesta, memelihara alam semesta, memberkati alam semesta, menguatkan anak-anaknya untuk mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan dan pertempuran. Kami bersyukur karena Engkau jadikan kami garam dan terang dunia. Kami bersyukur karena Engkau jadikan kami, ya Tuhan, pembebas. Kami dibebaskan untuk membebaskan. Kami bersyukur. Kami bersyukur berkat-berkat sudah tersedia. Kami bersyukur firman-Mu tidak akan pernah ada yang gagal, tidak ada yang pernah gugur, tidak akan ada yang pernah terlambat untuk Engkau memberikan jawaban kepada anak-anak-Mu. Kami bersyukur setiap anak-anak-Mu yang percaya Engkau puaskan, Engkau buktikan Engkau adalah Allah yang layak disembah, dipuji, dimuliakan, diagungkan, dipercaya. Kami bersyukur punya Allah yang sangat hebat dan luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau adalah segala-galanya. Bapa, berkati anak-anak-Mu, gereja Kristus Raja, seluruh majelis, seluruh aktivis, seluruh jemaat-jemaat, seluruh pengurus komisi, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, maupun lansia, musik gereja, maupun juga panitia pembangunan PI, ya Tuhan, dan juga diakonia, pedakam, ya Tuhan, ataupun juga, ya Tuhan, koster, dan juga admin, pegawai admin, ya Tuhan, semua Engkau berkati. Kami bersyukur, ya Tuhan, Kau limpahi kami dengan segala kebaikan. Terima kasih Bapa. Dan berkati perekonomian gereja, perekonomian jemaat Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami juga untuk berfokus kepada Tuhan, bukan kepada uang. Karena kami percaya Tuhan sanggup menjawab segala pergumulan ekonomi. Kami percaya Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyekolahkan anak-anak-Mu, membayarkan kuliah anak-anak-Mu, membayarkan kredit-kredit anak-anak-Mu. Baik angsuran rumah, mobil, motor, apapun juga Engkau sudah sediakan. Karena Engkau Allah yang menyediakan. Terpujilah Engkau. Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Kami sangat bahagia punya Allah yang seperti-Mu. Dan Tuhan, Kau berkati juga pos pelayanan GKO Kristus Raja di Bali, supaya bertumbuh kuat, saling mendoakan, saling memberkati, dan mengalami kerendahan hati yang lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa. Demikian Bapa, seluruh majelis GKO juga Engkau berkati untuk tekun berdoa, tekun mengunjungi jemaat, tekun melayani, dan tekun memberikan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini Engkau berkati baik majelis, organis, kantoria, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, pendoa-pendoa, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Indonesia Tuhan bebaskan dari COVID-19. Anak-anak Tuhan semua Engkau lindungi daripada COVID-19. Baik jemaat GKO Kristus Raja maupun yang bukan jemaat GKO Kristus Raja, tapi anak Tuhan Kau jagai. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berkati Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan juga semua aparat pemerintah, anggota MPR, DPR, para menteri, dan juga DPRD, ya Tuhan, RT, RW, Lurah, Camat, ya Tuhan, maupun Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Terima kasih Bapa. Kau berkati pulau-pulau di Indonesia yang kami meteraikan menjadi milik Allah Bapa dan Roh Kudus, supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, diiringi Kidung Jemaat 365B. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Kita berdoa. Bapa, biar kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu lewat persembahan. Biar ya Tuhan nilai-nilai persembahan ini ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Berkati ya Tuhan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, untuk pemekaran kerajaan surga di muka bumi ini. Dan jadikan kami persembahan yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini, ibadah singkat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dan Bapa, merdekakan seluruh anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang merdeka, tidak lagi terkungkung oleh Taurat dan juga dosa. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami terus berjalan maju sebagai pasukan Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus dan dalam setiap perkataan firman Tuhan. Jadi pemenang setiap saat. Terima kasih Bapa. Dan berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan berkati, lakukan firman. Merdeka.